Bab 2051 Bagaimana mungkin iblis bersedia membuat Chen Ye bersalah? Apa yang ditampilkan Wu Yang adalah gosok Flying Spirit Palm yang sangat terkenal di Akademi Kamikaze, yang berada pada level yang sama dengan 100 langkah menuju listrik Chen Ye. Bahkan Sealer setengah langkah dengan kekuatan yang sedikit lebih lemah mungkin tidak berani menyaingi telapak tangan Wu Yang. Adapun Wu Yang, dia tidak bermaksud untuk memegang tangannya sama sekali, dia menggunakan semua kekuatannya. Begitu dia memukul, Wu Yang memandang Chen Ye dengan jijik. Dalam imajinasinya, Chen Ye akan ketakutan, gemetar, dan bahkan memohon belas kasihan dengan cara yang paling rendah hati. Apakah ini kekuatanmu? Tanpa semua yang diharapkan Wu Yang, Chen Ye hanya berbisik acuh tak acuh. Kemudian, pedang busuk binatang itu bergerak. Sesaat, hanya sesaat. Antara langit dan bumi, cahaya pedang muncul. Semacam cahaya pedang dengan semangat yang aneh. Semacam cahaya pedang yang melintasi alam semesta dan bahkan melalui waktu. Tebas langit dengan pedang. Namun, langkah ini, Chen Ye, tidak menggunakan semua kekuatannya. Wu Yang tidak sebagus Zhou Chun. Namun, bahkan pedang seperti itu cukup mengejutkan. Pada saat cahaya pedang menyala, badai dahsyat yang tampaknya mampu meruntuhkan seluruh ibu kota 9 ketenangan ke tanah menghilang diam-diam seperti angin sepoi-sepoi di hari musim semi. Ekspresi Wu Yang membeku. Cahaya pedang, saat menebas ke arahnya, memenuhi jiwanya dengan ketakutan besar. Dia ingin berteriak, dia ingin menangis, dia ingin memohon belas kasihan. Namun, dia bahkan tidak bisa melakukan ini. Cahaya pedang aneh ini melintas di tubuh Wu Yang dalam sekejap, dan 7 atau 8 aura pelindung muncul di tubuhnya. Itu saja dari senjata ajaib pelindung tubuh. Namun, aura itu menghilang dalam waktu kurang dari 1/1000 detik, seolah-olah tidak pernah muncul. Saat berikutnya, ada klik ringan, seolah-olah dibekukan oleh es. Wu Yang, yang berdiri diam, berubah menjadi debu dan menghilang, dan bahkan jiwanya benar-benar musnah dalam cahaya pedang yang menakutkan. Wang Lin bodoh, Liu Baizhan bodoh, dan bahkan ekspresi Li Shen yang tampaknya tidak bisa dipahami pun sangat salah. Chen Ye berani membunuh orang di sini. Di dalam gedung Shenkuan, suara gemerincing yang renyah berlanjut satu demi satu, dan gelas-gelas anggur berisi anggur roh yang sangat mahal dan sangat lezat jatuh ke tanah satu demi satu, menghancurkan dan menumpahkan anggur ke tanah. Para tamu yang awalnya ingin minum, masih bersulang, tubuh mereka menegang. Cahaya pedang Chen Ye tidak hanya mengubah jenius yang perkasa dan bangga dari Akademi Kamikaze menjadi brengsek. Bahkan jiwa semua orang yang hadir cenderung menghilang. Pedang macam apa itu? Banyak orang bahkan tidak melihat apa yang Chen Ye lakukan. Wu Yang, baru saja mati seperti ini. Apakah Chen Ye ini manusia atau iblis? Bahkan Cu Ying tidak bisa mempercayai matanya. Meskipun dia tahu bahwa kekuatan Chen Ye lebih tinggi dari Wu Yang, dan percaya bahwa Chen Ye dapat mengalahkan Wu Yang, dia tidak menyangka bahwa Chen Ye akan menang dengan mudah. Hanya pedang, atau pedang yang sangat cepat, sangat cepat. Wu Yang benar-benar menghilang dari dunia ini. Namun, Chen Ye tidak terkejut. Diri barusan dipengaruhi oleh mata iblis. Melangkah ke Zhou Yu sendiri mewakili Kaisar Iblis, tetapi juga untuk Kaisar Iblis. Bagaimana mungkin Kaisar Iblis bersedia membuat Chen Ye bersalah? Dan barusan, di benaknya, Kaisar Iblis, yang belum terbangun, meninggalkan sebuah kalimat yang mengejutkan Jiu Tian. Langit runtuh, dan Kaisar ini memegangnya. Chen Ye menyipitkan mata pada Wang Lin, yang hampir lumpuh oleh pedangnya, dan berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak ingin melakukannya. Tapi jika keluarga di belakangmu datang menggangguku lagi, aku berjanji mulai sekarang, tidak akan ada lagi keluarga kerajaan di kerajaan Zhou Yu. Saat suara Chen Ye jatuh, semua orang pulih dari keterkejutan. Mereka memandang Chen Ye dengan tidak percaya. Dia benar-benar terus menginjak-injak martabat keluarga Wang. Mata Wang Lin memerah, penuh amarah, dan bibirnya bergetar saat dia berkata, kamu bajingan. Kamu mencari kematian. Wei Qing, lakukan. Bawa dia menjadi abu. Ya. Pria muda tanpa ekspresi berjubah putih mendengus, matanya tiba-tiba terbuka. Sepasang matanya sebenarnya berwarna putih perak. Pada saat yang sama saat dia membuka matanya, gelombang pikiran spiritual berbondong-bondong ke lautan kesadaran Chen Ye. Hah! Chen Ye mengangkat alisnya, menunjukkan sedikit kejutan, pria bernama Wei Qing ini, secara tak terduga, dapat menggunakan serangan jiwa. Namun, ini belum berakhir.
Di tangan Wei Qing, tongkat panjang emas hitam tiba-tiba muncul, dan tongkat panjang itu sebenarnya adalah artefak setengah langkah. Wei Qing meraung, dan tongkat panjang di tangannya berbalik, mengaduk angin dan awan. Antara membuka dan menutup, alam semesta terbalik, langit dan bumi miring, dan matahari dan bulan tidak bersinar. Suara gemuruh dan ledakan bergema di seluruh ibu kota kerajaan sembilan ketenangan itu adalah suara ruang yang dihancurkan oleh tongkat panjang Wei Qing, dan kekuatan spiritual yang kuat berkumpul seperti naga. Di antara runtuhnya tongkat, ribuan atmosfer samar-samar muncul, terkondensasi dalam tongkat panjang emas hitam, dan menabrak Chen Ye. Tidak bagus. Chu Ying berteriak diam-diam, dia ingin menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Li Shen menatap Wei Qing, dan matanya berbinar, diam-diam mengatakan bahwa dia adalah tongkat yang bagus. Tongkat ini sangat kuat. Seberapa kuat itu? Jika bukan karena penjahat super seperti itu, Sealer setengah langkah rata-rata akan mati di bawah tongkat ini. Dan Wu yang barusan, mereka tidak berada di level yang sama-sama sekali. Wei Qing adalah pengawal pribadi Wang Lin. Mampu berperan sebagai pengawal keturunan langsung seperti Wang Lin dalam keluarga Wang, tentu memiliki kelebihan tersendiri. Kualifikasi apa yang dimiliki prajurit biasa untuk menjaga Wang Lin? Dan alasan mengapa Wei Qing begitu kuat bukan tanpa alasan. Sebagai klan besar di kerajaan sembilan pengasingan, sumber daya keluarga Wang dapat dikatakan telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Bakat Wei Qing memang sangat menantang surga. Dia memiliki bagian dari garis keturunan monster tingkat atas yang disebut perak kera Dewa Bulan. Lahir untuk dapat menggunakan akal sehat untuk menyerang, dan kekuatannya sangat mengejutkan. Teknik tongkat yang dia gunakan juga secara khusus ditemukan oleh keluarga Wang untuknya. Itu adalah teknik seni bela diri tingkat dewa yang nyata, dan itu sangat cocok untuk Wei Qing. Dan Wei Qing, karena dia bisa berjalan, dia telah berlatih teknik tongkat ini tanpa henti, bagaimana mungkin dia tidak kuat setelah ini? Dengan kekuatan penghancur yang kuat dari teknik tongkat tingkat dewa ini, selama lawan ceroboh sejenak, dia akan dimusnahkan dalam sekejap di bawah tongkat emas hitamnya. Dengan serangan akal sehatnya, itu tak terkalahkan. Namun, Wei Qing segera menemukan bahwa Chen Ye sama sekali tidak terpengaruh oleh serangan akal sehatnya. Bahkan Wei Qing, yang selalu tenang, mau tidak mau akan sedikit terkejut. Betapapun bangganya dia harus mengakui bahwa Chen Ye ini benar-benar aneh hingga ekstrim. Dapat juga dikatakan bahwa pelaku kejahatan telah mencapai titik ekstrim. Pembangkit tenaga listrik pintu tertutup setengah langkah biasa akan tampak linglung dan dalam keadaan kesurupan di bawah pengaruh indera spiritualnya, tetapi bagaimana dengan Chen Ye? Basis kultivasi keberuntungan belaka tidak dapat membantu tetapi kekuatannya sendiri menantang langit, dan bahkan jiwanya sangat stabil. Serangan indera spiritual Anda sendiri tidak berpengaruh sama sekali. Bab 2052 tidak takut pada segalanya. Namun, meski begitu, tongkat Wei Qing terhadap Chen Ye tidak goyah sama sekali. Karena jiwa dewanya tidak bisa dihancurkan, maka itu hanya masalah menghancurkannya dengan kekuatan. Chen Ye menatap Wei Qing yang mendekat dan tersenyum. Tersenyum penuh semangat. Di matanya, hasrat membara, hasrat untuk bertarung. Wei Qing ini adalah lawan yang layak dengan kekuatan penuhnya. Chen Ye meraung liar, pola ilahi melintas, api ungu bersinar, dan tubuhnya berubah menjadi keberadaan setengah binatang dan setengah iblis. Darah ilahi, seni darah pembakaran, transformasi roh sejati, manifestasi iblis, dan semuanya pada saat yang bersamaan. Lingxia menyerang bersama. Tidak hanya itu, Chen Ye mengeluarkan suara rendah, dan kilatan petir muncul di seluruh tubuhnya, berubah menjadi petir, mengejar kilat di 100 langkah. Sosoknya melintas di celah di ruang angkasa, menggertak sisi Wei Qing. Pada saat ini, Wei Qing merasa otaknya pusing. Matanya terbuka lebar, perasaan ini, dia sangat jelas. Ini adalah serangan ilahi. Chen Ye, menyerang dengan indera ilahi yang paling dia kuasai, mengguncang jiwa ilahinya. Tidak hanya itu, Wei Qing bahkan merasa kekuatan spiritual seluruh tubuhnya sedikit stagnan. Meskipun, apakah itu jiwa atau kekuatan spiritual, hanya ada beberapa saat ketika masalah terjadi, tetapi saat ini, untuk pertempuran, sudah cukup untuk banyak berubah. Tongkat Wujin Wei Qing, yang datang langsung ke Chen Ye, tiba-tiba melemah oleh sebagian besar tongkat, dan di hadapan tongkat besi artefak setengah langkah yang menabraknya dengan tiba-tiba, Chen Ye tidak menghindar. Bahkan menghadapi tongkat Wujin, yang terbungkus dalam kekuatan spiritual tak berujung, cukup untuk menyapu semuanya, dia menebas Wei Qing dengan pedang dari depan.
Semua orang tidak bisa tidak mengambil napas dalam-dalam. Lihatlah Chen Ye seperti monster. Mereka semua berpikir bahwa Chen Ye akan menghindari tongkat Wei Qing untuk saat ini, tetapi siapa yang mengira bahwa dia akan menabraknya begitu tiba-tiba. Ada sedikit kegilaan di wajah Chen Ye, dan napasnya meledak. Pedang busuk binatang itu menari dengan sangat cepat, dan niat pedang yang mengejutkan meresap ke langit dan bumi, jadi semua orang tidak bisa menahan gemetar hati mereka. Di mana niat pedang ini masih? Itu hanyalah nafas dewa dan iblis penghancur dunia. Kengerian. Wei Qing, yang awalnya tanpa ekspresi, sekarang memiliki perubahan besar dalam ekspresinya. Masih dengan pedang yang sama, pedang yang mendekati ekstrim. Namun, pedang ini jelas beberapa kali lebih kuat dari pedang yang dipotong melawan Wu yang sebelumnya. Dengan pedang ini, Chen Ye menggunakan semua kekuatannya. Jika kekuatan spiritual dan jiwa Wei Qing tidak terpengaruh ketika dia menembak, mungkin, dia bisa mengenai Chen Ye sebelum pedang Chen Ye menebas dirinya sendiri, tapi... Sekarang, dia tahu bahwa bahkan jika dia bisa memukul Chen Ye dengan tongkat, pedang Chen Ye pasti akan mengenai dia. Wajah Wei Qing menunjukkan kepanikan, ini adalah pertama kalinya dia merasa takut sejak dia masih kecil. Mungkin tongkatnya bisa membunuh Chen Ye, tapi bagaimana dengan dirinya sendiri? Apa yang akan terjadi jika Anda ditebas oleh pedang Chen Ye? Ditebas secara ekstrim oleh teror ini, sebanding dengan murka para dewa dan iblis, bahkan Wei Qing pun takut. Ketakutan dari lubuk hatiku. Wei Qing meraung dengan marah, dan tongkat panjang itu dibalik, tidak lagi mengunci Chen Ye, tetapi menghalangi pedang binatang busuk yang ditebas ke Chen Ye. Ketika semua orang melihat ini, pupil mereka menyusut lagi. Wei Qing, di depan pedang mengejutkan Chen Ye, menyerah ofensif dan memilih untuk bertahan. Wei Qing, mundur. Senyum muncul di wajah Chen Ye, yang dia inginkan adalah efek ini. Tongkat pedang bertabrakan. Ada ledakan keras, dan cahaya terlarang di dalam gedung Shen Quan bergetar hebat, dan sosok, seperti bola meriam, terbang terbalik dan menabrak dinding toko di seberang gedung Shen Quan. Bahkan, seluruh dinding dengan berkah terlarang runtuh. Semua orang melihat ke arah toko, dan melihat bahwa satu orang berlumuran darah, lengannya hancur, napasnya sekarat, dia terbaring di tanah, dan dia terluka parah dan diambang kematian. Orang itu adalah Wei Qing yang setengah langkah menutup pintu. Chen Ye berdiri di tempat, tangan kanan yang memegang pedang juga berlumuran darah, dan tulang-tulang yang retak bisa terlihat. Namun, Chen Ye masih berdiri dengan baik. Tampaknya cedera seperti itu tidak berpengaruh padanya sama sekali. Kemudian, di mata semua orang yang gemetar, pemandangan yang luar biasa muncul. Cedera yang tampaknya mengerikan di tangan Chen Ye benar-benar sembuh dengan cepat. Pada saat ini, orang-orang yang awalnya tidak memiliki optimisme tentang Chen Ye, dan berpikir bahwa dia pasti telah jatuh ke tangan Wu Yang dan Wei Qing, memiliki perasaan kagum pada pemuda yang sangat aneh ini. Orang ini tidak bisa tersinggung. Senyum sinis muncul di wajah Chen Ye, menatap Wang Lin, yang wajahnya seputih kertas dan gemetar hebat, dan berkata, ini yang kamu sebut konsekuensinya. Wang Lin tiba-tiba berteriak ketika dia mendengar kata-kata Chen Ye, berbalik, dan ingin melarikan diri. Dia akan runtuh sepenuhnya, di mana ini seorang seniman bela diri dari alam ciptaan, itu adalah iblis entah dari mana. Bahkan Wei Qing, yang sangat dapat dipercaya dan kuat, dikalahkan oleh Chen Ye dengan pedang seperti itu. Tapi, akankah Chen Ye melepaskannya? Cahaya ungu melintas di mata Chen Ye, aura Gengjin dan iblis menyapu, dan tekanan ilahi naik dengan sia-sia. Dia menatap Wang Lin dengan mata ungu, dan berteriak, siapa yang mengizinkanmu pergi? Saat berikutnya, Wang Lin, yang telah mencoba yang terbaik untuk berlari keluar pintu, tiba-tiba berhenti. Dia melihat kakinya dengan panik, menggertakkan giginya dan mencoba mengambil langkah, tetapi kakinya, seolah-olah itu bukan miliknya, tidak bergerak sama sekali. Kata-kata Chen Ye seperti orakel dan tidak bisa dilanggar. Dia buru-buru menoleh, melihat ke belakang, dan berjalan perlahan ke arahnya, pemuda dengan senyum jahat berteriak ketakutan, kamu. Apa yang kamu lakukan? Jangan datang ke sini. Senyum Chen Ye menjadi semakin kejam, dan energi iblis menyapu dirinya, seperti seorang kaisar iblis di masa mudanya. Jika seseorang ingin membunuhmu, apa yang akan kamu lakukan padanya? Wang Lin benar-benar akan runtuh, kapan dia benar-benar merasakan rasa kematian. Chen Ye berjalan di belakang Wang Lin, perlahan mengangkat tangannya, dan menepuk kepala Wang Lin. Jika telapak tangan ini jatuh di kepala Wang Lin, hanya akan ada satu hasil.
Wang Lin, mati. Pada saat ini, pikiran Wang Lin benar-benar runtuh, dia telah melihat bahwa kematian memanggilnya. Tubuh bagian bawahnya tiba-tiba basah, di ibu kota 9 ketenangan, putra kedua dari keluarga Wang, yang mampu memanggil angin dan memanggil hujan, sebenarnya takut untuk buang air kecil oleh seorang pejuang peramal luar. Wang Lin kehilangan akal sehatnya dan menangis keras, kamu tidak bisa membunuhku. Kamu tidak bisa. Aku keluarga Wang. Begitu kamu membunuhku, konsekuensinya bukanlah sesuatu yang bisa kamu tanggung. Kamu harus jelas. Tepat ketika tangan Chen Ye hendak jatuh ke kepala Wang Lin, tiba-tiba berhenti. Karena satu tangan meraih pergelangan tangan Chen Ye. Tangan yang putih dan ramping.